Shalom, selamat malam saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam asitamu por elante mabongi totemo. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh kembali diberikan kesempatan untuk masuk dalam ibadah dan saat teduh pada saat ini. Ya boleh kita penonton aman sulit iba periu. Sulit iba periu jadi oh ya, tapi tetap semangat melayani Tuhan. Tidak ada kata melole-lole. Anak muda tahu berkelakuan nonton. Baik, salam si tamu, mungkin ada yang baru bergabung. Ya, mari saudara bantu bagikan supaya ini boleh menjadi pemberitahuan bagi saudara kita yang lain, dan kita boleh sama-sama diberkati firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah dan saat teduh kita ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan boleh bekerja sama lagi dengan saudara kita tim pada saat ini, dan terlebih kerinduan kita untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, malam ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita memahami akan keselamatan, yang mana selama ini banyak orang yang kemudian nakwa yo salam aku karena budak pangku, salam anak karena budak tumanku dako. Saudara yang menonton pada malam ini, jangan sampai ada yang terlalu sibuk kemudian kumpul tedong, kumpul bayi, seolah-olah anggapan-anggapan selama ini kumuayan na keenakan atau tunuan kaena disalama siya mintu-mintu na saudara ya. Jangan terlalu terjebak dalam pikiran seperti itu. Ya, saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya mengangkat tema pada malam ini. Nanti temanya saya sampaikan. Karena saya juga melihat realitas yang ada sekarang bahwa ternyata taruh muda itu tahu sandawang mau na pugau ciketena te kasalamaran. Nah, saudara, firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 akan menjadi landasan kebersamaan kita dalam ibadah dan saat teduh pada saat ini. Mari saudaraku, saya undang kita sama-sama mempersiapkan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Iya, lagi 1 menit ya kita masuk. Iya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya, saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat menikmati firman Tuhan pada saat ini. Dan mari kita memulai ibadah dan saat teduh kita pada saat ini. Saya memulainya saudara dengan mengantar kita untuk sejenak merenung. Terkadang kita merasa tidak memiliki apa-apa, atau terkadang kita beranggapan bahwa saya harus punya dan ini, punya itu dan ini supaya saya bisa selamat. Seolah-olah saudara keselamatan itu berada dalam kuasa dan usaha kita. Ini yang keliru saudaraku ya, ini yang keliru. Entah itu saudara memiliki banyak barang atau materi, entah itu saudara berada dalam tanda kutip baik kasar lagi di kuah kalala miskin. Itu bukan menjadi penentu saudara diselamatkan atau tidak. Itu yang akan saya sampaikan pada malam ini. Nah, saudara, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di mana kasih-Mu terus dinyatakan kepada kami. Selayaknya lah Tuhan, kami merespons semuanya itu dengan ungkapan syukur. Terlebih Tuhan, buat kesempatan kebersamaan yang boleh terjalin pada saat ini, hamba-Mu yang sangat terbatas ini, juga tim yang boleh ada,
rindu untuk kemudian memberitakan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan sehingga saudara-saudara yang boleh mendengarkan pada saat ini diberkati oleh firman-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini ya. Dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, mari saudara perhatikan judul perikopnya di situ. Di situ judul perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Itu judul perikopnya di situ ya, kalau saudara perhatikan yang sempat buka Alkitabnya. Semuanya adalah kasih karunia. Nah, firman Tuhan saudara ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ulangi sekali lagi saudara, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian juga firman Tuhan malam ini saudara menjadi landasan kita dalam ibadah dan saat teduh yang disebut berbahagia adalah saudara dan saya yang terus diberikan waktu menjadi pendengar firman Tuhan, dan kita percaya tidak hanya sampai di situ, kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin karena Tuhan. Ya, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, seperti apa adanya diriku. Seperti apa adanya diriku. Itu tema yang saya berikan pada malam ini. Ya, saya memulainya dulu saudara dengan ucapan Shalom. Shalom, salam Mabuni. Ya, hari ini saya bersuka cita ulang Apariu. Kemudian ditelepon oleh saudara kreator bahwa beliau akan hadir, dan itu sukacita saya, sukacita kita bersama bahwa kita boleh hadir bekerja sama dalam penyampaian firman Tuhan pada malam ini. Dan saya berharap saudara terus dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan tentunya. Seperti apa adanya diriku, itu tema yang saya berikannya. Saya mau mengantar kita saudara dengan bertanya, adakah di antara yang menonton pada malam ini yang belum pernah mendapatkan hadiah? Ya, kalau saya sudah pernah, dan ke depan semoga dapat hadiah lagi. Ya, saudara, bagaimana rasanya kalau kita mendapatkan hadiah dari seseorang? Ya, baik itu dari orang tua, baik itu dari anak-anak, baik itu dari suami istri, baik itu dari dalam sebutan anak muda sekarang bebek, ya. Hani, aduh sayang dari pacar, aduh luar biasa sekali ya. Nah, orang pacaran muya tuh di buku doso apa mitok orang payami kita ke di buku-buku ya sahabat dibuka. Ya saudara ya, lucu sekali kalau kita mendapatkan hadiah banyak, rasa-rasanya toh. Apa di dalam deh? Yang dulu buka sayangnya. Apalagi waktu dulu kalau kirim-kirim hadiah toh ada suratnya ditempel di situ. Cium dulu baru dibuka. Aduh. Baru dibuka weh. Nah, saudara, yang ingin saya tanyakan adalah begini. Apa yang saudara katakan ketika mendapatkan hadiah dari seseorang? Apakah saudara katakan begini? Engkau sungguh baik, jadi aku berutang berapa kepadamu? Lani ko ara kato. Kinabeng ko mi saaburan hadiah atau barang-barangan. Apa lami ko ara ka. Weh kinawaliw ko. Weh, masalo ulit pinamo.
pirendangku toh. Nah, saudara katakan begitu? Tidak ya. Kalau saudara mendapatkan sesuatu dalam yang saya maksudkan adalah hadiah, tentunya kita akan katakan terima kasih oleh semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itu jawaban yang umum. Aku kutandai keden tumbeng ko hadiah. Woi, apa belum bin hadiah? Sangar ka gila-gila hadiah bang anak. Baik berharap bang ulang tahun na to. Mudah-mudahan nanti pukul 00.12 ya, jam 12 malam 00. Mudah-mudahan ada yang kirimkan ya ucapan selamat, atau ada yang bawakan hadiah, atau dapat prestasi, atau hari ulang tahun pernikahan, mudah-mudahan dikasih hadiah sama suami dan lain sebagainya. Nah dibento paling, terima kasih sayang, aduh terima kasih papa, terima kasih. Belum benda hadiah, parah itu. Tidak ada itu, ya, tidak ada saudara ya. Nah saudara yang sama dikasih Tuhan, hal yang sama sehubungan dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Ini ditegaskan oleh Paulus dalam pembacaan kita pada malam ini, bahwa adalah suatu kebodohan atau adalah suatu kekeliruan kalau dalam benak saudara ada anggapan-anggapan begini. Napasalama mo upang matua, napasalama mo upang Yesus. Nah, saya harus berjuang mati-matian. Ya, saya harus berjuang mati-matian. Saya harus mengumpulkan ini dan ini supaya saya tetap selamat, saudara. Nah, Paulus katakan saudara bahwa keselamatan manusia itu adalah karunia. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak orang yang kemudian merespon salah soal itu. Ya, untuk upukada nina. Mereka mencoba mencari jalan sendiri untuk sampai kepada Allah. Mata yang mede tomatong ku syukur solanasa untuk kumua yaitu kasalamaran. Nah, kamusian kipuan, tetapi yang menjadi masalah adalah masih banyak orang yang kemudian berusaha mencari jalannya sendiri untuk sampai kepada Allah. Nah, ini yang ditegaskan oleh Paulus bahwa itu adalah suatu perbuatan yang keliru. Contohnya, pura-pura berdoa. Yan nanti lah, pokoknya membala pun nanti, pokoknya nang lama sambayang nanti ku salama. Nah, ya. Dia berdoa ketika ada orang yang melihat dan lain sebagainya. Ada ini ya, ada ini. Yang berikut saudara, menolong orang dengan maksud lain. Tuhan, saya akan menolong si ini supaya saya selamat. Tuhan ingat kina, ingat ki, saya mau tolong ini, ingat ki, supaya saya selamat. Banyak ini saudara. Hati-hati dalam menolong sesama kita. Jangan kemudian katakan bahwa itu adalah salah satu syarat atau itu adalah jalan supaya saudara diselamatkan. Kalau saudara beranggapan bahwa dengan menolong orang lain, dengan menolong sesama kita, itu akan membuat kita selamat, segera bertobat. Itu yang ditegaskan Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus, saudara. Yang berikut, saudara. Ada orang yang kemudian mengandalkan kekayaannya dan mengukur atau menjadikan itu sebagai ukuran untuk mencapai atau untuk sampai kepada Allah dan mendapatkan yang namanya keselamatan. Kata na pa, sudi siya na kuna. Nang lasalaman nate, sabayan na guna pa barang-barangku. Yaki salama, yaki nakamurim o puwang to. Budak tunuangku, makanya seperti yang saya katakan tadi, salama mo to. Nah, ini semua saudara adalah suatu tindakan yang sangat-sangat keliru. Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, perhatikan ya. Keselamatan itu adalah karunia Allah. Bahkan iman kita adalah karunia Allah juga. Nah, di sini saudara pernah saya berkhotbah ya. Saya ingat kemarin, khotbah kemarin lalu itu, saya katakan bahwa bukan iman yang menyelamatkan.
Nah di sini Efesus mengatakan lagi seperti itu, tapi saya sudah jelaskan di bagaimana, mudah-mudahan sudah tidak membingungkan. Saya akan jelaskan sepintas di sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah saudara jangan terjebak bahwa oh ternyata iman yang menyelamatkan. Ya, yang dimaksudkan Paulus di sini saudara adalah begini. Iman itu adalah satu tanda yang menguatkan kita bahwa ada sosok yang kita imani, ada sosok yang kita percayai, yang mampu menyelamatkan kita. Iman itu adalah bukti bahwa kita tidak mengandalkan diri sendiri atau apa yang ada pada diri kita supaya kita selamat. Iman ini adalah ini sarana, dia adalah sarana saudara, yang kemudian menguatkan bahwa sepenuhnya keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah caranya supaya kita diselamatkan adalah kita harus beriman, kita harus percaya kepadanya. Itu saudara ya, supaya saudara tidak bingung. Nah saudara yang sama dikasih Tuhan, jangan merespon keselamatan itu seperti ketika menerima kado. Yang saya katakan tadi. Oi pun. Mangka mau mi pasalama, pira tu indang ko to pun. Woi jangan tanya. Kalau saudara mau tanya tidak terhitung. Tapi bukan itu yang diharapkan Tuhan. Hal yang sama, poin penutup ini saudara saya mau tutup ya. Hal yang sama yang harus saudara dan saya lakukan yang ditegaskan oleh Paulus dalam merespon keselamatan itu adalah begini. Cukup dengan berterima kasih, pujian kepada Allah, dan sukacita. Berterima kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, memuji Tuhan, bersukacita. Ya tetalu te tomatang ku syasur solanasang yan na dipuga umo. Kita akan kemudian dimampukan untuk mengasihi orang lain. Oh, ini realisasinya ini saudara, realisasinya dari iman itu. Makanya pernah saya khotbahkan saudara begini. Yang menyelamatkan itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri, bukan perbuatan baik. Kalau demikian adanya, kita tidak butuh Yesus. Kalau perbuatan baik, ya cukup kita, ya maling, atau. Tapi kemudian mengasihi orang dengan tujuan supaya kita selamat, menurut saya itu bukan kasih, tapi itu investasi. Bukan kasih, tapi itu investasi. Sekali lagi saudara. Woi opong, ku masih apa segala macam supaya saya selamat. Tidak. Nah saudara sama dikasih Tuhan, mengakhiri renungan saya pada malam ini, renungan kita bersama, saya akan menutup dengan sebuah kisah di mana ada seorang anak bernama Modi, yang kemudian disakiti oleh sekumpulan orang yang hadir dalam suatu pesta. Nah saudara yang sama dikasih Tuhan, kisahnya begini. Ini ditulis oleh Gospel Herald. Ada seorang anak kecil yang bernama Mudi. Ya. Dia cemas tentang jiwanya, di mana orang-orang mengatakan bahwa dia tidak akan diselamatkan karena dia terbatas dalam segala sesuatu. Salah satu pekerja dalam pesta itu memberi saran kepadanya untuk membaca Alkitab. Mungkin ada saudara yang mengalami ini, woi bahasa-bahasa Alkitab. Saya juga sering katakannya, sering baca-baca Alkitab. Tapi bukan dengan tujuan ketika kita sudah baca Alkitab, kita sudah diselamatkan. Bukan juga itu. Kita baca Alkitab, kita mengerti, kita dimampukan, kita diberkati, kita percaya, kita imani bahwa Yesus yang menyelamatkan kita. Alkitab atau firman itu adalah panduan, pedoman, itu yang benar.
Jangan katakan setelah saya baca Alkitab pada malam ini salamam atau bukan. Ini tidak memiliki kekuatan gaib ini ya. Makanya saudara, kalau ada orang di luar sana yang bakar Alkitab, tidak usah galau. Wih, udah tunnel Alkitab tak? Awasku, hancur. Tidak itu saudara, ini buku biasa. Ini kertas ya, tidak memiliki kekuatan gaib ini. Tetapi isinya di dalam yang kemudian sungguh luar biasa, membuat kita mampu mengerti, menyelami tentang kehadiran Allah dalam hidup kita, tentang karya Allah dalam hidup kita. Seperti itu saudaraku. Saya lanjut saudara. Ada seorang pekerja untuk menyarankan dia supaya dia membaca Alkitab. Kemudian pekerja lain datang mengejek dia. Dia katakan, kamu bisa selamat kalau kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara, seketika itu ia pulang dalam luka batin, kepahitan, kegalauan, kemudian berlutut dan berteriak kepada Tuhan. Saudara, teriakan Moody ini yang ingin saya sampaikan untuk kita, contoh untuk kita pedomani dalam kehidupan ini, saudara. Dia dituntut untuk membaca Alkitab. Dia dituntut untuk berdoa dengan harapan yang bersumber dari orang-orang yang ada di situ. Dia katakan, supaya kamu bisa diselamatkan, kamu harus baca Alkitab dan berdoa. Ya. Secara singkat saudara, secara harap ya ini masuk akal ya. Tapi pemahaman pekerja-pekerja pada saat itu ternyata mengejek dia. Mengejek Moody, saudara. Si Moody berteriak, dia katakan begini, oh Tuhan, sekali lagi, oh Tuhan, aku tidak bisa membaca, dan aku juga belum bisa berdoa seperti mereka-mereka yang mengejek aku. Jadi terimalah aku apa adanya. Saudara yang sama dikasih Tuhan, kalau kita mendengar sepintas perkataannya ini mungkin biasa-biasa saja, tapi ini kemudian menggambarkan, menjelaskan bahwa ternyata Allah mampu melihat apa yang menjadi keadaan atau apa yang ada dalam diri kita. Ungkapan Moody ini saudaraku adalah ungkapan yang tepat, ungkapan orang yang betul-betul percaya, orang yang betul-betul beriman. Karena ternyata saudara, Moody ini buta huruf kasihan, dalam bahasa Alkitab, dan dia belum terlalu pasti berdoa seperti orang yang mengejek Tuhan. Kemudian dia katakan begini, Tuhan, aku tidak bisa membaca, dan aku juga belum bisa berdoa dengan baik seperti mereka yang mengejek saya. Jadi terimalah aku apa adanya. Nah saudara yang sama dikasih Tuhan, ungkapan ini ditulis oleh Gospel Herald, dan itu menguatkan, hendak mengajarkan kita bahwa ternyata Allah tidak mengharapkan pak barang-barangan, atau Allah tidak mengharapkan doa yang panjang-panjang. Allah tidak mengharapkan kita hari-hari setiap saat atau 1000 kali telah baca Alkitab. Tapi kemudian yang benar adalah Allah menuntut kita merespon keselamatan yang telah diberikannya dengan cara berterima kasih dengan sungguh-sungguh, memuji Dia, dan bersukacita di dalam hidup kita. Bersukacita yang dimaksudkan di sini adalah seperti Moody, apa adanya lah kita. Makanya saudara, saya memberikan tema pada malam ini, seperti apa adanya diri. Jadilah diri sendiri saudara. Jangan kemudian katakan, supaya saya selamat saya harus pintar berkhotbah, supaya saya selamat saya harus pintar berdoa, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu saudara. Yang diharapkan, yang dituntut Tuhan adalah kesungguhan hati kita untuk percaya kepadanya.
Ketika saudara sudah percaya atau beriman dengan sungguh kepada Tuhan, maka supaya iman itu, kepercayaan itu tetap utuh, kita harus senantiasa mawas diri berjaga-jaga dengan cara setiap hari dibaharui membaca firman Tuhan dan juga mengasihi sesama kita sebagai bentuk sukacita, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan buat anugerah yang telah diberikan kepadanya. Sekali lagi, saudara menolong orang bukan untuk supaya saudara diselamatkan, tapi itu adalah buah iman saudara, realisasi dari iman saudara. Diberkatilah saudara saya pada malam ini. Amin. Firman Tuhan. Baik saudaraku, saya akan masuk dalam saat teduh sebentar sebelum kita masuk di dalam doa umum. Saudara, kalau firman Tuhan pada malam ini berbicara tentang apa adanya kita, maka jangan kemudian terjebak dalam teori-teori atau asumsi-asumsi liar di luar sana yang kemudian membuat saudara harus hidup dalam bingkai kekayaan yang semu. Saya harus kaya supaya banyak modal saya menuju kepada Allah. Saya harus menolong sesama saya supaya saya diselamatkan. Saya harus terampil berdoa supaya saya bisa diselamatkan. Saya harus hebat berkhotbah supaya saya diselamatkan. Ketika saya tidak mampu melakukan itu, maka saya tidak bisa diselamatkan. Saudaraku, itu adalah ungkapan yang keliru, ungkapan yang salah atau pemahaman yang salah. Yang benar adalah kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Sekiranya saudara boleh mengerti tentang itu dan merespon keselamatan dari Allah itu dengan cara senantiasa bersyukur dengan sungguh, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan hanya memuji Tuhan ketika dalam keadaan happy, senang, oh terima kasih Tuhan, tapi dalam setiap hal saudara. Sekiranya roh Allah yang akan menguatkan kita memahami lebih jauh firman-Nya dan menjadi pelaku firman pada saat ini. Amin. Baik saudaraku, mari kita masuk dalam doa umum. Saya akan menuntut saudara, membantu saudara. Mari bawa segala pergumulan kita kepadanya, karena kita percaya Dia telah memberikan keselamatan secara cuma-cuma kepada kita. Maka yang kita lakukan pada saat ini beribadah meskipun hanya lewat media sosial, itu adalah bentuk realisasi atau respon iman kita supaya kita tetap dikuatkan oleh firman Tuhan, kita tetap diberkati sehingga kita kemudian tidak memiliki iman-iman Kristen instan. Hal ini saya percaya kepada Yesus, besok ada masalah langsung kabur dan lain sebagainya. Seperti itu saudara. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, di mana dalam waktu sejenak kami boleh sama-sama belajar akan firman-Mu, juga masuk dalam saat ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang dinyatakan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami terus dimampukan, diberikan waktu untuk saling menguatkan, saling menopang dalam doa lewat kebersamaan kami meskipun hanya lewat media sosial. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi. Terima kasih buat pelayanan ini Tuhan. Kreator yang hadir, hamba-Mu yang menyampaikan firman, saudara-saudara yang membagikan firman ini, saudara-saudara yang menonton, kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang baru yang kami dapatkan, ajar kami untuk tetap menggunakannya dengan baik. Kami bersyukur buat saudara-saudara yang berulang tahun, bersyukur buat saudara-saudara yang boleh berjumpa dengan keluarga mereka. Terima kasih, sempurnakan sukacita itu Tuhan. Dan tetap kuatkan, tetap pelihara kami, tetap jaga kami sehingga kami tidak larut dalam sukacita yang kemudian melupakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami mohon, hamba mohon berkat-Mu kepada saudara-saudara yang boleh menonton pada malam ini dimanapun mereka berada Tuhan. Yang ada di Toraja, di berbagai pulau di Indonesia, di luar negeri, Tuhan tetap menjaga saat ini. Segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan berikan yang terbaik kepada mereka. Tuhan kesehatan yang sempurna, hikmah dan kebijaksanaan. Segala pergumulan mereka Tuhan, mohon berkat-Mu. Yang lalai Tuhan ingatkan, yang sedang bergumul karena sakit, penyakit, sakit apapun itu Tuhan, Engkau tolong. Itu bisa Tuhan dinyatakan. Biar terus Tuhan di tanah Toraja dan secara umum di seluruh dunia ini kami bergumul dengan COVID. Di Toraja saja Tuhan, pasien dinyatakan semakin bertambah. Namun biarlah itu tidak mengurangi atau tidak membuat iman kami semakin susut. Namun kami tetap percaya bahwa Tuhanlah yang berotoritas penuh untuk semua itu, dan Tuhan akan menjaga kami siang dan malam. Baik ketika kami dinyatakan positif, reaktif atau sehat, kami tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, sepantas dan sepatutnya kami harus terus bersyukur kepada-Mu. Bukan hanya bersyukur ketika dinyatakan sudah negatif, bukan hanya bersyukur ketika dikatakan hasil swab atau apalah segala macam negatif, tapi kami terus bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami peliharakan, pemerintah dari pusat sampai ke pelosok desa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Ajarlah kami untuk tetap merespon keselamatan yang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma dengan terus bersyukur, memuji Tuhan, dan bersuka cita di dalam kehidupan. Dan seantero kehidupan kami akan terus menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan juga memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini jauh dari sempurna, karena hanya Engkau-Lah yang sempurna. Mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik saudara, demikian kebersamaan kita pada malam ini. Puji Tuhan. Tadi saya sempat berdiskusi dengan kreator kita. Kami cerita begini saudara, tapi saya tidak bagus. Hal yang bagus kami jadikan. Kami berdiskusi begini. Zaman sekarang semakin banyak hal-hal yang aneh-aneh dilakukan oleh manusia. Termasuk yang chat saya, dia katakan begini, kami sungguh berterima kasih karena saudara dengan setia mengingatkan kami lewat firman di Facebook. Saya katakan itulah tugas kita, untuk saling mengingatkan, saling melayani. Saudara begini, kalau ada orang-orang di luar sana yang lain-lain dia kerja di Facebook, saudara jangan tiru. Kalau ada orang-orang yang tidak bagus postingannya, tidak bagus kata-katanya, videonya tidak bagus di-share, di-upload, maka jangan menjadi seperti itu saudaraku. Tampil bedalah ya, dengan cara upload atau bagikan yang positif-positif. Seperti itu saudaraku. Dan kita percaya apapun yang boleh terjadi dalam hidup ini, sekiranya itu boleh berkenan kepada Tuhan. Dan sebelum saya pamit, terima kasih kepada Tuhan yang telah memakai saudara menjadi saluran berkat pada saat ini, yang membagikan apa segala macam. Kita terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Tetap jadi pribadi yang hebat, dan saya mohon pamit bersama dengan tim. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Bersemangat Bumi Melo, selamat beristirahat. Amin.